Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji uji kinerja, guru penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Koko Mukaromah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat tugas dari uji kinerja. Mohon masukan dan sarannya terkait praktik pembelajaran yang saya lakukan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik semua ya hari ini ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran IPA ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nutrisi dan menghitung jumlah kalori. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM kelas ini mohon memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu di sini mau mengingatkan kalian untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, lalu rajin cuci tangan dan lain-lain. Sebelum belajar, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa saja? Yofi. Di sini Ibu akan bertanya dulu kepada kalian ya. Waktu pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya. Nah, salah satu fungsi tumbuhan itu sebagai apa sih, Nak? Fungsi tumbuhan yang menguntungkan bagi kita apa? Bisa sebagai? Jadi sumber makanan. Jadi sumber makanan. Ya, ada lagi? Memberikan oksigen. Tadi Bu dengar siapa tadi yang menyebutkan? Iya, siapa namanya, Nak? Siapa? Rehan. Ya, terima kasih Rehan ya. Begini, betul apa yang disampaikan oleh Kansa. Jadi salah satu fungsi dari tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Contohnya apa sih, Nak? Ya. Contohnya padi, wortel, mangga. Buah ya. Banyak ya. Iya, pepaya dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali tumbuhan yang bisa dimakan. Serealia, ya padi-padian. Terus apalagi buah-buahan, sayuran, betul tidak? Iya, jadi sebenarnya banyak sekali bagian tumbuhan atau tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Nah, sekarang silakan dilihat bekalnya. Apakah di bekal kamu terdapat lauk berupa sayur atau lainnya yang berasal dari tumbuhan? Silakan dibuka. Nah, ini ada apa saja, Nak? Ayam, Ya, lalu apa lagi? sayur bayam, Sayur bayam dan jeruk, sama nasi. sama nasi. Lalu buahnya apa ini? Buah jeruk. Iya. Ada telur puyuh, sayur bayam, sama buah apel. Coba perhatian di sini. Ternyata banyak sekali macam-macam sayuran atau tumbuhan yang kalian manfaatkan sebagai sumber makanan ya. Lalu selain itu nih yang mau Ibu tanyakan, apakah bekal gizi seimbang yang kamu bawa itu sudah memenuhi kebutuhan gizi dan kalori harian tubuh kalian? Kira-kira sudah memenuhi kebutuhan kalori harian belum? Apakah kamu tahu? Kita nanti buktikan sama-sama ya. Ya, dapatkah kamu menghitung jumlah kalori pada bekal yang kamu bawa? Ya, bisa. Bagaimana caranya? Nah, untuk meningkatkan keaktifan kalian, di sini Ibu sudah menyiapkan reward ya. Nanti kelompok yang paling aktif, Ibu akan berikan sedikit bingkisan. Jadi mohon kerjasamanya ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan menyimak video pembelajaran tentang macam-macam zat gizi, peserta didik dapat
menyebutkan macam-macam zat gizi dengan sikap percaya diri. Setelah mengamati bekal gizi seimbang yang dibawa, peserta didik mampu mencontohkan sumber makanan sesuai zat gizinya dengan benar. Melalui kegiatan penelusuran informasi dengan memanfaatkan perangkat TIK, peserta didik dapat menghitung jumlah kebutuhan kalori harian dengan sikap percaya diri. Apa saja sih manfaat yang akan kita peroleh dengan mempelajari pelajaran hari ini? Jadi yang pertama jelas kita akan tahu makanan sehat itu apa saja. Lalu kita dapat menghitung jumlah kalori dan dapat menyusun menu gizi seimbang sesuai kebutuhan kalori harian. Nah, kalau kita sudah membuat menu lalu kita buat di rumah atau buat untuk makanan sehari-hari, insya Allah nanti tubuh kita akan sehat karena sudah sesuai dengan kebutuhan gizinya ya. Nah, ini penilaian hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu ada tes tulis, soal pilihan ganda. Untuk penilaian sikapnya yaitu dengan penilaian diri ya, percaya diri. Nanti Ibu akan share link Google Form-nya untuk penilaian diri, dan untuk sikap kerjasama nanti Ibu akan nilai sendiri, dan keterampilannya yaitu dengan penilaian produk. Untuk kegiatan pembelajarannya hari ini, jadi yang pertama kalian akan mengamati bekal gizi seimbang. Lalu kalian akan menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Lalu Ibu akan membagikan lembar kerja dan nanti kalian akan melakukan analisis ya bersama dengan kelompoknya. Lalu kalian akan melakukan presentasi ya. Dan terakhir kalian menyajikan karya berupa video kreatif ataupun boleh juga poster digital dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Lalu untuk video kreatifnya bisa menggunakan TikTok ataupun Instagram ya, dengan memanfaatkan fitur Reels Instagram. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi tersebut. Ya. Sekarang kita masuk ke fase 1. Silakan kalian amati bekal yang kalian bawa. Setiap hari kalian membawa bekal gizi seimbang. Hari ini kalian bawa menu apa sih, Nak? Boleh dilihat kepada Ibu, diperlihatkan lagi. Nasi goreng sama telur mata sapi, buahnya pepaya, sayurnya labu. Ini ayam panggang, ini selada sama tomat. Ya, buahnya tadi apa? Semangka. Iya. Brokoli, nasi, ikan teri, sama jeruk. Buahnya jeruk. Nah sekarang, ayo kita simak video pembelajaran berikut ya. Halo anak-anak, apa kabar untuk menjalankan pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah sarapan? Dan protein nabati. Protein yang bersumber dari hewan disebut protein hewani, sedangkan protein yang bersumber dari tumbuhan disebut protein nabati. Berikut ini adalah makanan kesukaanmu di sini. Adapun manfaat yang kamu dapat jika mengkonsumsi cukup protein yaitu 1. Memperbaiki sel tubuh yang rusak. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengangkut vitamin. Karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah zat gizi yang merupakan sumber energi utama untuk kita kuat menjalankan aktivitas sehari-hari. Makanan yang kita makan setiap hari pasti kaya akan karbohidrat. Dilihat dari asalnya, karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, pati, yaitu jenis karbohidrat yang berasal dari tanaman. Contohnya adalah biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan.
Makanan bertepung seperti pasta atau mie dan roti juga mengandung karbohidrat jenis pati. Serat merupakan jenis karbohidrat yang juga berasal dari tanaman. Roti gandum, kacang-kacangan, buah, dan sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya dikenal sebagai sumber serat yang baik. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa diperoleh secara alami dari berbagai jenis makanan, seperti buah-buahan yang mengandung gula jenis fruktosa, susu, jenis mengkonsumsi cara jenis serat yang mengandung lemak yang kurang lemak baik. Telur juga mengandung lemak baik loh. Terkait video pembelajaran tadi yang sudah kalian saksikan, apa kesimpulan yang kalian dapat dari video pembelajaran tersebut? Satu orang silakan menyebutkan Karbohidrat, protein, lemak. dengan fungsinya ya dan macam-macamnya. Ya, ada lagi yang bisa menyampaikan? Protein. Ya, kolesterol ya tadi ada ya di lemak ya. Iya, betul ya tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu, apakah bekal gizi seimbang yang kalian bawa sudah memenuhi kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan video pembelajaran tadi? Sudah? Yakin? Lalu bagaimana dengan jumlah kalorinya? Apakah sesuai? Nanti kita buktikan ya. Nah, terus bagaimana dengan orang yang kurus atau yang gemuk? Apakah kebutuhan kalorinya sama? Beda. Berbeda. Nah, iya. Berdasarkan tadi, silakan ajukan pertanyaan. Apa itu lemak? Apa itu lemak? Iya, boleh. Lanjut, apalagi yang mau ditanyakan? Apakah orang kurus kurang gizi? Apakah orang kurus sudah pasti kurang gizi? Jadi berdasarkan tadi ya, apa yang sudah kalian simak, tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, apa yang dimaksud dengan lemak, dan juga apakah orang kurus sudah pasti kekurangan gizi. Itu ya pertanyaannya ya. Nah, sekarang sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kalian buat rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa sih? Jadi kalian membuat pertanyaan dalam pertanyaan ya, berarti pasti dalam bentuk kalimat tanya terkait tadi. Nah, itu rumusan masalahnya seperti apa? Kalian silakan tulis di kertas. Tulis di kertas satu kelompok satu saja, nanti kita sebutkan. Nah, kira-kira timbul pertanyaan seperti apa yang ada di benak kalian? Kalau pertanyaannya bagaimana jika kita kekurangan kalori? Boleh. Mana ini sudah selesai membuat rumusan masalahnya? Belum, ya lanjutkan ya. Ya, diskusinya lanjutkan. Ini kelompok ini ada kesulitan membuat rumusan masalah. Sudah ada rumusan masalahnya? Ada apa ini kelompok ini? Bagaimana jika kita kekurangan kalori? Iya, perhatian semuanya. Di sini kelompoknya Kansa sudah ada rumusan masalah. Bagaimana jika kekurangan kalori? Itu rumusan masalah dari kelompoknya Kansa. Kelompok lain? Iya. Kelompoknya Anam. Bagaimana kalau jika kita kelebihan kalori, Bu? Ya, ini kebalikan dari kelompoknya Kansa ya. Bagaimana kalau kita kelebihan kalori? Ya. Berapa kalori yang dibutuhkan manusia setiap harinya? Berapa kalori yang dibutuhkan manusia setiap harinya? Tadi kalian merumuskan masalah, jadi kita tarik kesimpulan sama-sama ya. Jadi rumusan masalahnya adalah apakah bekal gizi seimbang yang dibawa sudah memenuhi kebutuhan kalori harian? Itu ya yang nanti ditulis di LK ya. Lalu yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Perhatian semuanya anak-anak. Perhatian semuanya. Ini untuk pembagian kelompoknya. Sudah duduk berkelompok semuanya? Sudah, ya lanjut. Ada 5 kelompok ya di sini ya? Ya baik. Untuk alat dan bahannya, Ibu akan mengecek kelengkapan alat dan bahan masing-masing kelompok. Buku sudah ada. Ada. Terus gadget ada, handphone. Alat tulis ada. Lembar kerja
Ada ya, sudah Ibu bagikan. Dan buku atau bahan ajar ada ya? Ada? Ya. Kita lanjutkan, silakan kalian baca LKPD. Ibu beri waktu selama 5 menit dan mohon silakan bertanya kalau ada kesulitan atau yang belum dipahami. Setelah membaca LKPD, silakan lakukan pembagian tugas ya di kelompoknya. Selanjutnya adalah fase 3 yaitu penyelidikan individu dan kelompok. Jadi kalian secara berkelompok akan melakukan pencarian sumber ya. Silakan manfaatkan buku, bahan ajar, atau juga dari internet. Kalian bawa gadget kan? Nah itu untuk mengerjakan LKPD. Jika ada kesulitan mohon bertanya kepada Ibu. Jadi kan ini hasilnya 1,3 60,16 yaitu 16. Nah, terus kan di sini 1,2. 1,2-nya itu maksudnya apa, Bu? Ada tabelnya di sini nih, Nak nih. Di sini lihat, ada angka aktivitas harian rata-rata ya. Kalau kalian itu sekolah ya, itu sekolah termasuknya ini kategori aktivitasnya ringan sampai sedang. Nah, ini kalau yang laki-laki 1,7, perempuan 1,6. Karena di sini ini dia itu wanitanya termasuk jarang olahraga dan kurang aktif, jadi lebih banyak istirahat kan kalau dia termasuknya. Nah, ini angka aktivitas hariannya hanya 1,2 saja. Paham ya? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana, apakah kelompok ini ada kesulitan? Kelompok ini sudah sampai mana? Menghitung jumlah kalori. Ini dikali dulu. Iya nih. Jadi ini dulu ini persisnya. Jumlah sama Nadia. 5,1 terus ditambah 9,563 ya. Berat badan kamu berapa? Saya 44 kilo, berarti dikali 4 ditambah 1,850 dikali tinggi badannya berapa? 145. Lalu dikurangi 4,7676 dikali usiamu berapa? 13. Nah, ini dijumlahin. Nah, habis itu udah dapat jumlahnya dikali dengan angka aktivitas harian. Nah, kalau kamu aktivitasnya apa di sini? Jenis aktivitasnya apa yang paling banyak? Pilih satu. Apa? ringan. Ini ya. Ini sekolah ya. Nah, kamu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan kan? Berarti kalau sekolah di sini 1,12. Karena kamu perempuan. Kalau laki-laki kayak Rehan dan lainnya berarti 1,7. Paham? Dikalikan sayang. Nih udah dapet ini kan hasilnya, habis itu dikali dengan 1,6. Paham? Paham. Gampang kan? Kamu sudah menghitung kalori? Sudah. Tadi mana? Mana? Itu ditulis di sini ya. Ini kan yang kalori menu gizi seimbang kan. Nah, jumlahnya berapa di sini? 402, sekian ya. Lalu di sini jumlah kebutuhan kalori harian. Misalkan di sini siapa namanya? Nah, itu diisi. Mana yang udah ngitung? Udah. Nah, dapat berapa ini? Di sini kan 1531, sama nggak tadi yang ininya? Ini misalkan punya siapa ini? Punya Syafa. Tulis dulu di sini biar contoh, biar nggak bingung. Nah, di sini mana jumlah kalori bekalnya? Terus kalori hariannya berapa? Ayo cepetan yuk, udah selesai, mana yang udah selesai? Iya. Kamu mana? Di sini pula ya udah. Siapa?
47,1 itu Masanya berapa kalorinya berapa? Tambahin lagi bismillah. Silakan kelompok satu presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan nutrisi dan menghitung jumlah kalori. Mulai dari yang rumusan apa? Berdasarkan permasalahan yang disajikan, buatlah rumusan masalahnya. Apakah menu lokal gizi seimbang sudah mencukupi kebutuhan kalori harian? Lanjut ke yang untuk menjelaskan ini kalian cukup yang ada hasil pengamatan lokal gizi seimbang dan masalah biasanya seperti masak 100 gram lauk pauk, telur puyuh 100 gram sayur, bayam bening masanya 500 gram, buah apel masanya 160 gram. Jumlah kalorinya nasi 105, lauk pauk 158.000, 158,5, sayur 18, buah 92, total jumlah kalori 443,5. Hasil perhitungan jumlah kalori harian yang dibutuhkan. Nama Hansan Syahriatum, jenis kelamin perempuan, berat badan 46 kg, tinggi badan 148 cm, usia 14 tahun. Hasil perhitungan 9.344. Kesesuaian jumlah kalori gizi seimbang dengan kebutuhan kalori harian. 1. Jumlah kalori gizi seimbang dengan 504,5 kalori. Jumlah kebutuhan kalori harian 2.239,94. Kesesuaian dari tanda pada salah satu kalori belum sesuai. Hasil analisis tidak sesuai karena jumlah kalori gizi seimbang tidak mencukupi kebutuhan kalori harian. Penentuan solusi dengan menambah jumlah kalori dengan cara menambah porsi makan. Iya. Dilanjutkan silakan. Ini gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Nasi putih masak 100, kalori 175. Lauk pauk ayam kecap masak 75, kalori 385,6. Sayur tumis masak 100, kalori 52. Buah anggur masak 125, kalori 60. Iya. Lanjut untuk pertanyaan. Pertanyaan 1. Apa dampaknya jika kamu kekurangan dan kelebihan jumlah kalori harian? Apabila kita kekurangan kalori, tubuh akan mengalami kekurangan glukosa. Akibatnya, otak akan memaksakan produksi adrenalin, sehingga akan timbul rasa marah yang berkepanjangan.
kelebihan kalori dapat membuat berat badan naik. 2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kebutuhan kalori harian? Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Konsumsi makanan cukup karbohidrat, seperti makanan terbuat dari oatmeal, kentang, dan beras merah. Konsumsi cukup karbohidrat pada tiap porsi makanan. Pada tiap porsi makanan, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein seperti daging ayam, sapi, ikan, dan telur. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Dari hasil diskusi kelompok kalian? Kesimpulannya kita bisa ketahui cara menghitung kalori dalam makanan tersebut, lalu dapat mengetahui dampak kalau kita kekurangan atau kelebihan kalori tersebut. Baik. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain menanggapi. Ya, dari kita Belum. Ya, silakan. Dari kelompok ini ada yang mau menambahkan? Kelompok 2, kelompok 3. Misalkan kalorinya itu boleh disebutkan. Kalau kelompok ini punya contoh siapa? Kalorinya berapa? Silakan dibaca. Semuanya nasinya nasi terus 100, ya yang ayam 100, selada 30, maka 150. ya itu untuk menunya. Lalu jumlah kalorinya berapa ini? Jumlah kalorinya 175, 164,3, 14,8, 48. Jumlahnya berapa itu? Jumlahnya 402. Lalu kesesuaiannya bagaimana? Ini jumlah kalori hariannya punya siapa? Jumlah kalorinya Dengan jenis kelamin. perempuan, berat badan 67 kg, tinggi 160, usia 13 tahun. Hasil penghitungannya 1.531,033. Lalu kita lihat kesesuaiannya bagaimana? Punya siapa? Sesuai tidak? Tidak, Kenapa belum sesuainya? karena kekurangan kalori makanan Dan solusinya? yang menyesuaikan kebutuhan kalori. Iya, menyesuaikan kebutuhan kalori dengan cara membuat menu gizi seimbang. Lalu ini menunya apa? Menunya Nasi. nasi ayam Sebanyak. 100, kalorinya 175. Lalu lauknya. Lauknya ayam panggang, masanya 100, kalorinya 194,3. Selada, masanya 35, kalorinya 14,8. Semangka 150, kalorinya 4. Itu untuk 3 kali makan ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih tanggapan dari kelompok 3. Silakan ditutup untuk kelompok ini presentasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kita butuhkan dalam jumlah banyak dan jumlah sedikit. Kalau yang banyak itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau yang sedikit disebut mikronutrien, itu butuh vitamin, mineral, dan juga air. Nah ini kalau karbohidrat, protein dan lemak sama-sama fungsinya sama, yaitu sebagai sumber energi. Itu utamanya ya. Lalu karbohidrat sebagai sumber energi. Kalau protein itu pembangun tubuh, memperbaiki jaringan yang rusak. Lalu untuk lemak itu bisa sebagai penghangat tubuh juga dan melakukan vitamin. Nah ini yang perlu diperhatikan di sini, karbohidrat itu setiap 1 gramnya 4 kilokalori ya. Protein juga sama, dan untuk lemak hanya dia lebih besar. 1 gramnya mengandung 9 kilokalori. Dan ini sumber-sumbernya. Nah sekarang kita melakukan refleksi ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyampaikan apa saja yang kita pelajari hari ini?
Ya, silakan. Ya. Cara menghitung kalori. Ada lagi selain cara menghitung kalori apa yang sudah kita pelajari hari ini? Cara menghitung kalori. Selain itu apa lagi yang kita pelajari? Dampak kelebihan kalori apa? Kalau kelebihan kalori dampaknya? Dampaknya obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan ya. Lalu kalau kekurangan kalori apa yang akan terjadi? Kekurangan gizi. Selain itu penurunan berat badan. Terus apa lagi? Tubuh kita jadi lemas ya. Jadi lemas dan kita mudah marah. Dan juga pusing. Ya, lalu apakah kamu sudah menguasai materi pembelajaran hari ini? Silakan merefleksikan diri sendiri. Apakah sudah menguasai materi yang kita pelajari hari ini? Apakah kamu sudah menguasai pembelajaran materi hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau misalkan bagi kalian yang merasa belum menguasai materi, apa yang akan kalian lakukan? Bisa belajar lebih lanjut buat ngerti. Ya, belajar lagi ya. Selain belajar lagi, apa lagi? Nah, kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Apa? Dapat mengetahui jumlah kekurangan dan kelebihan gizi imbang dan kalori harian. Iya, dapat mengetahui jumlah kalori ya sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Iya, betul sekali ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Nah, sekarang kita evaluasi hasil belajar. Di sini Ibu akan memberikan soal. Keluarkan kertas 1 lembar, beri nama dan kelas. Nomor 1 sudah? Kenapa? Tadi udah. Ayo dikumpulkan, Nak. Silakan. Ini. Ya, untuk apresiasi ini Ibu sudah menyiapkan bingkisan kecil ya. Untuk kelompok yang disebut silakan maju ke depan untuk menerima reward. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan ya. Karena yang sudah bersedia untuk presentasi dan paling aktif dalam pembelajaran silakan. Iya, 1 aja nggak apa-apa. Sini. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, tugasnya adalah membaca materi organ sistem pencernaan dan juga fungsinya. Lalu kalian nanti harus mengisi lembar penilaian diri melalui Google Form dan membuat video kreatif ya yang Ibu sampaikan tadi. Dan pertemuan selanjutnya yaitu materinya tentang organ sistem pencernaan dan fungsinya. Nah, baik sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, KM-nya pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say hamdalah. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.